Cukup acara ini diadakan di GBK, tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi. Sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin. Dan acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian. Itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya. Dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya. Kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka. Karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin. Jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Franciscus ini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini. Yaitu adalah negara muslim. Kita terus terang, kita rakyat Indonesia yang 90% ini tidak rela ketika Islam mau diacak-acak, mau dicampur adukan, mau itu akan dijual kepada internasional bahwa seolah-olah umat Islam ini semua agama dia akan oke, tidak ada persoalan. Tetapi bagi kita umat Islam sudah sangat jelas, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah, keyakinan 90% muslim adalah hanya itu. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Ada begitu saudara, banyak orang-orang yang berprasangka buruk terhadap kedatangan Paus Franciscus. Tetapi lebih banyak yang merasakan kasih dan lebih banyak yang merasakan mereka merasa terberkati tentang kehadiran Paus Franciscus ke Indonesia. Teman-teman, berikut kita akan tonton video cuplikan bagaimana ada kelompok muslim yang tidak setuju tentang kedatangan Paus Franciscus, bahkan mereka seolah-olah takut ya, agama mereka dinodai ya. Mereka juga takut orang-orang akan menaruh perhatian kepada mereka. Ya teman-teman, seperti apa cuplikan? Langsung saja kita simak cuplikan berikut ini. Ini diadakan di GBK, tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi. Sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin. Dan acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian. Itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya. Dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya. Kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka. Karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin. Jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Franciscus ini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini. Yaitu adalah negara muslim. Kita terus terang, kita rakyat Indonesia yang 90% ini tidak rela ketika Islam mau diacak-acak, mau dicampur adukan, mau itu akan dijual kepada internasional bahwa seolah-olah umat Islam ini semua agama dia akan tidak ada persoalan. Tetapi bagi kita umat Islam sudah sangat jelas, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah, keyakinan 90% muslim adalah hanya Islam. Oleh sebab itu, jangan mengundang kemarahan kaum muslimin. Kami ingatkan nih, Jokowi bersama aparat-aparatnya. Ini umat Islam Indonesia ini sudah kondusif. Kita ada aksi 8 juta di Monas, tidak ada rumput yang rusak. Tidak ada pesta yang diadakan di gereja, tetap dia dikawal dan dengan sangat aman pengantin sampai di pelaminannya, di gerejanya, di tempat nikahnya. Begitu toleransi umat Islam di negeri ini. Jadi tolong para pejabat petingginya, baik dari Kementerian Agama, jajaran Presiden Jokowi dan stafnya, jangan merusak kerukunan umat Islam yang udah ada hari ini. Jangan juga membangunkan umat Islam yang sudah sangat toleransi ini. Jangan dibangunkan umat Islam ibarat membangunkan singa yang sedang tidur. Ini kami ingatkan. Harusnya kita jaga bahwa ini negeri setelah kondusif. Kita rakyat negeri ini telah berpancasila dengan sangat bagus, bahwa kita menjaga seluruh rakyat negeri ini apapun agamanya. Tapi jangan coba-coba di antara Anda untuk merusak satu agama yang lainnya. Begitu juga yang hari ini terjadi, makanya kita protes melalui mimbar ini. Karena inilah yang kita bisa. Sebab tadi pun kita ingin ketemu dengan Kemenak, mereka tidak bisa menerima kita. Inilah hati nurani kaum muslimin Indonesia
bahwa kita kecewa dengan apa yang dilaksanakan hari ini oleh Presiden Jokowi, yang memberikan karpet merah seluas-luasnya kepada mereka yang Nasrani, yang diwakili dengan Presiden Vatikan ini, yaitu Paus Francisco, mengadakan acara di GBK lalu disiarkan di seluruh televisi. Mereka ada di GBK, kita tidak ada persoalan, silakan. Tapi kita memprotes karena disiarkan di seluruh televisi, dan itu ada di media, di kamar-kamar, di ruang-ruang rumah-rumah anak-anak kita. Dan anak-anak kita bukan orang Nasrani. Di 90% rumah-rumah kaum muslimin itu disiarkan oleh televisi kita. Yang terakhir mungkin, Ibu saudara-saudari, kali ini saya akan membagikan kepada kita semua berita terbaru seperti apa yang saya tampilkan di layar. Ini saya lansir dari situs Fakta Kini. Tolak pemberangusan syiar adzan, misa paus harus hormati keyakinan dan akidah umat Islam Indonesia. Ini diterbitkan pada hari Selasa kemarin, 3 September 2024. Ya, dan langsung saja saya akan bacakan kepada kita semua isi daripada apa yang disampaikan di dalam berita ini. Sekali lagi judulnya, tolak pemberangusan syiar adzan misa paus harus hormati keyakinan dan akidah umat Islam Indonesia. Ya, ini yang pertama. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir. Lalu yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Lalu berikutnya, 3, ya, kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Keempat, aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lalu kelima, kamu tidak pernah dalam kurung pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lalu yang keenam, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini dari Quran surat Al-Kafirun, ya. Oke, lanjut saja. Ini disampaikan oleh mereka, teman-teman, ya. Sehubungan dengan akan diselenggarakannya acara misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus pada hari Kamis besok, tanggal 5 September 2024, dimulai pada pukul 17.00 sampai dengan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, yang disiarkan secara langsung dan tidak terputus di seluruh televisi nasional. Mengingat pula adanya surat dari Kemenkominfo agar syiar adzan Maghrib yang biasa disiarkan melalui televisi nasional ditiadakan dan cukup diganti dengan running text, maka kami TPUA bersama segenap tokoh, advokat, aktivis, ulama, dan elemen pergerakan Islam menyatakan, ya. Kita akan coba lihat apa yang mereka sampaikan di sini. Tentunya dari TPUA bersama dengan tokoh advokat, ya, aktivis dan ulama, dan juga beberapa elemen pergerakan Islam, ya. Ini dia. Yang pertama sekali, gelaran Misa Kudus bersama Paus Fransiskus merupakan kegiatan ritual keagamaan yang memiliki dimensi syiar karena dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta. Terlebih lagi akan disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun TV nasional, ya. Lanjut. Tindakan ini termasuk dan terkategori tindakan intoleran, tidak menghormati lokal wisdom atau kearifan lokal karena dilakukan di ruang publik, disiarkan secara terbuka di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Ya, oke, lanjut. Acara semacam ini dalam pandangan Islam adalah termasuk dan terkategori pendangkalan akidah Islam karena tentunya berpotensi besar akan diakses dan ditonton oleh umat Islam. Padahal dalam doktrin agama Islam yang berkaitan dengan akidah dan ibadah non-muslim berlaku kaidah bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya. Oke, lanjut. Bagian yang kedua.
Misi perdamaian yang diusung Paus Fransiskus justru kontradiktif dengan misa yang dilakukan secara intoleran dan arogan karena dilakukan di ruang publik secara terbuka dan diglorifikasi melalui siaran media di tengah negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Oke, lanjut. Semestinya acara seperti ini cukup dilakukan di gereja dan tidak disiarkan secara terbuka. Karena acara semacam ini menggores luka ruang keberagaman dan keberagamaan umat Islam sekaligus menjadi simbol tirani minoritas terhadap mayoritas. Oke, lalu berikutnya. Ketiga, tindakan Kemenkominfo yang meminta syiar adzan ditidakkan dan hanya diganti running text saat berlangsungnya siaran langsung misa paus adalah tindakan pemberangusan syiar adzan sekaligus melecehkan ajaran Islam. Oke. Lalu berikutnya, syiar adzan adalah syiar rutin berkala yang tidak bisa diganggu dan dibatalkan oleh agenda insidental. Semestinya kegiatan misa yang menyesuaikan dengan syiar adzan. Oke. Lalu berikutnya di bagian yang keempat. Kejadian seperti ini hanya terjadi di era rezim Jokowi. Rezim yang banyak mengeluarkan kebijakan anti-Islam, rezim yang tendensi negatif terhadap Islam sekaligus rezim yang paling sering mendiskreditkan syiar dan ajaran Islam. Baik, lanjut. Karena itu kami menuntut agar misa Paus Fransiskus tidak disiarkan secara langsung dan syiar adzan tetap dikumandangkan seperti biasa. Jangan sampai ketegangan antar umat beragama justru terpantik oleh ibadah misa paus yang memiliki misi menjaga perdamaian dunia. Oke, demikian pernyataan sikap ini disampaikan Jakarta 4 September 2024 ya, tertanda tangan Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI sebagai Ketua Umum TPUA, lalu Azam Khan SH sebagai Sekretaris Jenderal TPUA, Ahmad Khozinuddin SH Koordinator Agenda. Ya, rupanya teman-teman ini dari TPUA yang dimana ketua umumnya adalah Profesor ya Dr. Egy Sujana SH MSI. Teman-teman silakan berikan komentarnya. Di sini ada beberapa hal yang mungkin ingin saya komentari dengan apa yang disampaikan oleh TPUA ini teman-teman ya. Ya, oke. Di bagian ini tentunya sudah pas ya bahwa agamamu untukmu agamamu dan untukku adalah agamaku ya. Lalu kemudian ya di sini kita melihat bahwa memang misa paus itu akan diadakan pada hari Kamis besok tanggal 5 September 2024 yang dimana ini juga disiarkan secara langsung di berbagai channel televisi nasional ya. Dan apa yang disampaikan oleh mereka ini teman-teman ya dari TPUA, mereka sepertinya tidak senang karena jadwal daripada misa paus ini dimulai pada pukul 17 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Nah, sehingga ini sedikit mengganggu waktu siar daripada azan maghrib yang biasa memang disiarkan di televisi nasional. Nah, sedangkan kita harus ketahui bersama ya teman-teman ya, bahwa yang pertama dulu misa paus ini tidak setiap hari dilakukan. Ya. Sedangkan syiar azan maghrib itu sudah memang setiap hari dilakukan. Ya kan? Kalau misalnya dikatakan ya ketika misa paus ini ya disiarkan secara langsung dan tidak putus hanya dalam satu kali di dalam 10 tahun, apakah ini sebuah pelecehan agama Islam? Saya pikir tidak. Setiap hari azan selalu disiarkan. Kenapa hanya satu kali ya dalam 10 tahun misa paus diadakan? Anda yang keberatan.
Padahal yang juga TV nasional juga itu kan bukan orang Islam, artinya bukan milik agama. Tapi itu ya milik pemerintah yang TVRI dan mungkin televisi swasta lainnya itu kan ada yang punya walaupun dia beragama Islam, tapi ya tetap dia itu adalah sebagai televisi yang berdiri sebagai swasta begitu. Nah, artinya di sini tidak ada paksaan ya. Masalah adzan itu tetap dikumandangkan, itu kan hak kalian. Jadi tidak ada dilarang adzan tidak dikumandangkan di masjid-masjid, ya kan? Yang ditiadakan itu adalah tidak disiarkan seperti biasa yang dilakukan setiap sore hari. Berhubung karena ada juga yang kita harus hargai acara ya, yang ini juga diadakan nggak setiap hari, bahkan nggak setiap tahun, tapi mungkin bisa jadi seperti yang saya katakan tadi, hanya diadakan sekali dalam 10 tahun, ya kan? Lalu kalau misalnya Anda mengatakan ya ketika nanti ini disiarkan secara langsung ya orang yang Islam akan menonton, ya udah nggak usah tonton ya, sekalipun memang itu akan terputar atau disiarkan. Kalau memang Anda nggak senang untuk menontonnya, nggak usah tonton, gitu aja kok repot, ya kan? Coba Anda bayangkan ya, ketika itu azan maghrib ya, juga disiarkan di sore hari dan ada Kristen yang menonton mungkin di saat itu, ya udah kami tinggal skip aja atau berhenti menonton, nanti setelah selesai azan maghrib kami baru nonton lagi, ya kan? Nggak ada masalah. Bahkan saya pikir kalaupun kita mendengarkan pidato, ceramah, khutbah dari agama yang berbeda dengan kita, saya pikir itu tidak mengganggu iman kita. Seharusnya sih kami sebagai Kristen, ketika kami mendengarkan ceramah atau apakah itu khutbah-khutbah yang disampaikan oleh saudara-saudara kami yang Muslim, bagi kami itu tidak pernah dan tidak akan mengganggu iman kami. Ya, mau berapa kali pun kami dengarkan, ya apa yang baik ya udah dilakukan, apa yang tidak baik apalagi yang tidak benar nggak mungkin kami lakukan. Jadi gitu aja lah ya. Karena dari sini saya melihat kalau misalnya udah begini cara berpikir kalian, maka saya bisa menilai bahwa dangkal sekali iman Anda kawan. Termasuk Egy Sujana. Anda seorang profesor, tapi iman Anda itu dangkal sekali. Bahkan boleh saya bilang juga ilmu yang Anda miliki itu, wah rupanya tipis sekali. Oke teman-teman, silakan berikan komentarnya dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia. Saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton, video tadi. Kita melihat begitu mereka takut tentang kehadiran Paus Fransiskus, seolah-olah mereka takut bahwa Paus Fransiskus akan merebut ya orang-orang yang seagama dengan mereka. Padahal tujuan kedatangannya adalah untuk memberkati Indonesia dan tujuan kedatangannya adalah untuk mengadakan perdamaian dunia. Itulah yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Bahkan banyak orang-orang yang bukan hanya orang-orang Katolik, tetapi berbagai agama, mereka merasa terberkati lewat keteladanan, lewat kehadiran, bahkan lewat perkataan, lewat kasih yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus di Indonesia. Seharusnya sebagai NKRI kita bersyukur tentang kehadiran ya, beliau ini bukan hanya tokoh agama yaitu seluruh Katolik yang ada di Indonesia, tapi juga dia adalah presiden dari satu negara yaitu pelantikan. Nah teman-teman, aturannya kita bersyukur akan hal itu ya. Nah teman-teman, yang kedua, bagaimana orang ini mengatakan bahwa tidak boleh ya di seluruh televisi hanya menyiarkan mereka ya, dan mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak perlu doanya ya. Kalau tentang doa itu ya tidak dipaksakan ya, tapi itu adalah pilihan kita masing-masing. Saya sebagai orang Kristen, yang namanya doa tidak pernah saya tolak, pasti saya terima. Karena doa itu adalah baik dan doanya itu adalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya.
Jadi yang mau saya bagikan di sini adalah marilah kita sebagai NKRI, cara berpikir kita itu jangan dangkal seperti kata dalam tempurung, tapi biarlah cara berpikir kita itu adalah luas dan milikilah toleransi dalam hati, ya. Seperti yang sudah kita dengar apa yang dikatakan oleh Paus, bahwa perbedaan itu biasa. Jangan sampai perbedaan itu membuat kita bertengkar, tapi biarlah perbedaan itu menyatukan kita dan membuat kita saling menolong, saling membantu satu sama lain. Itu yang perlu kita lakukan, ya teman-teman. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Apapun yang menjadi komentar saudara terhadap video ini, silakan isi di kolom komentar. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa.